Semetown Konservasi, kembali lagi di podcast Bisik Hebat, bincang asik bersama Green Heroes BTN Bali Barat. Dengan saya, Made Safita Gayatri selaku moderator pada podcast kali ini. Di sebelah saya telah hadir narasumber yang tak kalah hebatnya, yaitu Bapak Suparno dari Komunitas Masyarakat. Beliau merupakan satu-satunya pemandu yang mendapat penghargaan dari Dirjen KSDAE tahun 2021. Beliau juga merupakan inisiator Friend of Menjangan yang bergerak pada bidang pendidikan dan lingkungan yang berdiri sejak tahun 2011. Nah, bagaimana sih Pak peran masyarakat dalam membantu membersihkan sampah yang ada di TNBB? Peran masyarakat dalam membantu masalah sampah di TNBB sangat besar sekali. Itu berawal dari komplain dari para pengunjung yang datang ke Taman Nasional Bali Barat dan membuat masyarakat jenuh. Jadi kami dari komunitas Sahabat Menjangan mencoba mewadahi mereka ke dalam satu wadah dan melakukan kegiatan pembersihan di areal kawasan Taman Nasional Bali Barat. Nah, jadi ternyata sudah banyak ya peran masyarakat dalam membantu dan membersihkan sampah yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Nah, selanjutnya, apa ada upaya edukasi dan kesadaran yang dilakukan untuk mengurangi masalah sampah yang ada di Taman Nasional Bali Barat? Iya, untuk masalah edukasi kami fokus dengan anak-anak sekolah. Jadi mereka usia produktif yang mungkin bisa kita bawa untuk membawa masalah sampah ini ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Melalui pendidikan dengan moto learning by doing. Melakukan kegiatan pengambilan sampah sekaligus belajar kenapa sampah itu perlu kita bersihkan dari kawasan ini. Nah, untuk pihak yang berwenang, bagaimana sih pihak yang berwenang itu memastikan keberlanjutan pengawasan tentang masalah sampah yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat? Ya, kalau untuk masalah sampah, Taman Nasional sendiri sebenarnya sudah sangat concern sekali sejak dulu dengan membentuk apa yang dibilang Code of Conduct. Seperti tertib pengunjung, tata tertib pengunjung untuk mengunjungi kawasan Taman Nasional. Dan salah satu daripada Code of Conduct itu isinya adalah mereka dihimbau untuk membawa sampah yang mereka bawa kembali, tidak ditinggalkan di situ. Yang kedua, edukasi yang kita berikan itu juga terkait dengan peraturan gubernur tentang masalah sampah. Beberapa kriteria tidak boleh memasuki areal pura. Jadi itu bisa kita jadikan acuan untuk masalah sampah ke depan. Terkait untuk masalah sampah sendiri di Pulau Menjangan, itu dampaknya apa aja sih yang terjadi di Pulau Menjangan, dan juga bagaimana peran dari Friend of Menjangan untuk menangani masalah yang ada di Pulau Menjangan tersebut? Ya. Kalau untuk penanganan dampak sampah yang ada di Pulau Menjangan itu sangat besar sekali. Karena Pulau Menjangan itu bukan hanya tempat untuk melihat terumbu karang atau ikan, tapi di situ juga ada satwa yang tinggal di situ yang identik dengan namanya, yaitu menjangan atau rusa. Jadi kita sering melihat bahwa rusa yang ada di sana sering mengais-ngais sampah yang ada di pantai atau tumpukan sampah mungkin yang habis dikumpulkan oleh sekelompok orang tertentu di pantai, ditumpuk di pantai, kemudian dia dikais-kais oleh rusa karena mereka mencari makanan di situ. Jadi ketika mereka makan, jelas bahwa sampah ini, plastik ini tidak bisa dicerna oleh rusa tadi. Ini bisa membunuh mereka juga. Kemudian untuk yang ada di laut sangat besar sekali. Karena kita pernah menemukan sama murid-murid anak-anak sekolah, ikan yang terjebak di dalam tidak bisa keluar, dan ketika kita coba bebaskan, ikannya cukup besar. Tapi ikan itu tidak bertahan karena terlalu lama di dalam plastik di sana. Dan ini menjadi satu masalah karena Pulau Menjangan adalah kawasan wisata, dikunjungi oleh banyak sekali wisatawan asing yang melakukan kegiatan diving atau snorkeling. Ya. Untuk komunitas Friend of Menjangan itu sendiri, itu bagaimana untuk menangani kasus yang seperti itu di Pulau Menjangan? Ya, kami sebenarnya rutin. Kami juga mengedukasi para pemandu wisata lokal untuk membawa tempat sampah ketika mereka pulang. Tempat sampah itu diisi dengan sampah yang ada di sana. Kemudian untuk anak-anak sekolah di kawasan Taman Nasional, kita undang mereka untuk melihat keindahan terumbu karang yang ada di Pulau Menjangan, sekaligus kita jelaskan. Kita lakukan kegiatan clean up sebagai kontribusi kita, kemudian kita jelaskan kenapa sih kita perlu ngambil sampah yang ada di pantai. Kenapa sih, apa sih dampaknya sampah ini kepada terumbu karang itu sendiri. Baik, bagi Semetown Konservasi yang telah menonton video ini, mungkin Semetown ketika berkunjung atau berwisata ke suatu daerah, khususnya di Pulau Menjangan yang sudah terkena dampak dari masalah sampah ini, mungkin jika berkunjung bisa membawa sampah plastik tersebut kembali ke rumah ya, jangan ditinggalkan maupun sengaja dibuang di wilayah Pulau Menjangan sendiri. Baik, dari
Bapak sendiri apakah ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada semua tahun konservasi yang menonton video ini? Ya, buat teman-teman terutama generasi muda milenium yang menonton acara ini, kami berharap sekali bahwa kami bisa melanjutkan tongkat estafet pelestarian untuk terumbu karang dan sampah, masalah sampah ini ke teman-teman generasi muda. Satu adalah bahwa kita sudah punya yang namanya 3R, reuse, reduce, recycle. Ya, kita menggunakan kembali. Tetapi dari kami, dari Sahabat Menjangan, ingin menambahkan 1R lagi yang mana sebenarnya sangat penting sekali sebelum kita melakukan 3R tadi. Yang satu hal ini adalah rethink, berpikir kembali. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, seperti kita mungkin membeli tas plastik, sangat penting sekali ketika kita memikirkan kembali, nanti dampaknya apa. Seperti kalau kita memakai sedotan plastik, dan itu ternyata setelah 2 menit kita buang kembali, dan kita bisa minum tanpa sedotan plastik. Kenapa kita harus pakai sedotan plastik? Kemudian buat teman-teman juga generasi muda yang berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat, kami minta partisipasinya untuk turut serta membantu Taman Nasional Bali Barat tidak membawa sampah atau mengurangi jumlah sampah plastik yang ada atau dibawa ke dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat. Itu adalah salah satu kontribusi untuk misi pelestarian kita di Taman Nasional Bali Barat. Baik, terima kasih untuk kesan dan pesannya kepada semua tahun konservasi yang sedang menonton video ini. Nah, kita sebagai generasi milenial, Gen Z dan Gen Alpha sudah sebaiknya kita yang memulai semua ini berawal dari menggunakan tumbler sehari-hari dan mulai mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Baik, nah ini udah masuk pertanyaan terakhir nih Semeton. Apa aja sih dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah tersebut? Ya, penumpukan sampah yang ada di pantai, terutama di areal hutan bakau atau hutan mangrove, itu sebenarnya bisa membunuh hutan mangrove itu, mengganggu perkembangan mereka. Kemudian yang kita temukan dengan anak-anak sekolah, kita menemukan ada beberapa ikan yang mati karena dia terjebak dalam tumpukan plastik, tidak bisa keluar. Kemudian ada terumbu karang juga yang mati karena tertimbun oleh sampah. Nah, Semeton, begitu besar ya dampak dari penimbunan sampah ini. Jadi kita sebagai masyarakat, terutama Semeton konservasi, harus lebih bisa mengelola sampah supaya fauna dan flora yang ada di Kabupaten Jember sendiri, terutama di kawasan Taman Nasional Bali Barat, tetap terjaga dan lestari ya Semeton. Bagi Semeton konservasi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai komunitas Friend of Menjangan, kalian bisa cek di Facebook Sahabat Menjangan. Dan juga bagi Semeton konservasi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Taman Nasional Bali Barat, kalian bisa cek di IG btn.balibarat. Saya, Made Safita Getri selaku moderator, pamit undur diri dan salam lestari.